Pemerintah memangkas jumlah kuota penerima subsidi motor listrik tahun ini hanya menjadi 50.000 unit saja. Padahal saudara, jumlah kuota penerima sesuai rencana awal Kementerian Perindustrian mencapai 600.000 unit motor listrik. Mengutip data Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Roda 2, realisasi penyaluran motor listrik bersubsidi hingga 26 Desember 2023 baru mencapai 11.532 unit saja, atau jauh di bawah target sebanyak 200.000 unit. Pengurangan jumlah kuota justru dilakukan saat produsen sedang menggenjot kapasitas produksi. Dan sebenarnya apa plus minus membeli motor listrik bagi masyarakat Indonesia? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Anjar Laksana, praktisi otomotif. Selamat pagi Mas Anjar. Iya Mbak Lindis. Iya, ini motor listrik pernah hype sekali ya, pernah jadi sorotan, namun akhirnya dipangkas nih kuota subsidinya. Nah, seperti apa sebenarnya untuk saat ini populasi motor listrik di Indonesia? Baik Mbak Glendis, untuk populasi motor listrik di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 25.000 unit. Kemudian pada 2023 Kemenperin menargetkan menjadi 35.000 unit. Angka ini sebetulnya masih relatif kecil dibandingkan dengan motor bensin yang tahun lalu terjual sebanyak 6,2 juta unit. Ekosistemnya sudah ada, tapi memang belum banyak bergerak lagi. Nah, sebenarnya apa yang membuat kalau ekosistemnya sudah ada, ini sebenarnya kurang apa untuk bisa menstimulus masyarakat lebih menggunakan motor listrik ini, Mas? Sebelumnya masih banyak kekhawatiran dari masyarakat menggunakan motor listrik, misal kayak daya jelajahnya yang masih terbatas, fleksibilitas pengecasannya juga yang masih terbatas juga titiknya. Tidak semudah kita menggunakan motor bensin ketika bensinnya kurang atau kurang, kita tinggal belok ke SPBU. Kalau kita ngecas motor listrik juga butuh waktu yang lama, 3 sampai 5 jam ya untuk motor listrik yang biasa reguler. Jadi masih banyak kendala-kendala yang membuat masyarakat masih berpikir untuk lebih menggunakan jenis motor yang berbahan bakar bensin, seperti itu, Mbak. Nah, itu kan kekhawatiran bicara soal teknis penggunaan ya, kayak pengisian bahan bakar atau pengisian baterainya yang beda banget untuk durasinya. Nah, bagaimana dengan perawatan untuk motor listrik? Apakah ini sebenarnya sama dengan penggunaan motor BBM? Oke, pada dasarnya motor listrik itu hanya menggunakan baterai dan motor aja ya, motor penggerak atau dinamo. Lebih simpel dibandingkan dengan motor konvensional. Saya juga pengguna motor listrik hampir 2 tahun belakangan. Saya hanya menggunakan mengganti kampas rem yang memang kampas remnya juga berbeda dengan kampas rem motor-motor yang biasa. Jadi kalau selama pemakaian hanya ganti kampas rem yang harganya cuma 40 ribuan saja. Kalau dibandingkan dengan motor konvensional atau matic yang dengan harga yang sama sekitar 29 jutaan sampai 30 jutaan, biayanya untuk perbaikan, untuk servis ringan bisa mencapai 200 sampai 300 ribu dalam sekali servis ringan. Jadi ada lumayan banyak perbedaan. Nah, tapi itu kembali lagi ke masyarakat yang soal tantangan yang tadi yang membuat orang agak berpikir ulang menggunakan motor listrik. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ada kelebihan, ada kekurangan dari motor Betul. listrik. Nah, tapi bagaimana dengan sisi pembayaran pajak misalnya atau fleksibilitas isi baterai? Karena kan ada yang memang bisa ditukar baterainya untuk pengisian, ada yang memang harus di-charge di rumah begitu kan? Oke, baik. Kita yang dari pajak dulu. Untuk pajak motor listrik sebetulnya relatif murah, apalagi regulasi terbaru dari pemerintah ya sudah mengenolkan PKB, pajak kendaraan bermotor di STNK. Saya menggunakan motor yang harganya sekitar 29 jutaan dan pajaknya sekitar 100 ribuan saja. Bandingkan dengan harga yang sama untuk skuter matic, harganya 29 juta, pajaknya bisa mencapai 360 ribuan. Itu untuk motor baru ya. Gitu. Kemudian memang yang kedua tadi soal swap baterai memang sudah ada digalakan, tapi memang jumlahnya masih terbatas gitu, tidak sebanyak jumlah pom bensin yang ada di Indonesia. Gitu. Itu Jadi yang masih menjadi tantangan bagi produsen dan pemegang kepentingan-kepentingan terkait. Seperti itu. Nah, kalau untuk spare part sendiri, apakah suku cadang untuk motor listrik sendiri, apakah sudah banyak atau memang masih terbatas, Mas? Nah, sayangnya ekosistem motor listrik juga masih mulai berkembang ya. Jadi spare part-nya
masih terbatas. Misal saya ada beberapa yang saya harus ganti, itu pun harus beli online. Kebetulan mereka memiliki official shop ya di toko-toko online. Jadi kita beli online dan penggantian kampas rem relatif gampang sih. Kita bisa gunakan bengkel-bengkel konvensional terdekat untuk hanya ganti kampas rem bisa. Nah itu masalahnya kampas rem aja tidak sama dengan kampas-kampas motor yang konvensional atau skuter matic bensin. Nah, Oke, jadi ini menjadi PR juga ya, bagaimana kalau betul. penggantian mungkin bisa di bengkel umum, tapi untuk spare part-nya kita harus Ya, beli online dulu, menunggu lagi ada waktu iya. durasi kirim. Nah, Mas Anjar, apakah ini juga sebenarnya kurangnya minat masyarakat terhadap motor listrik, khususnya motor listrik ini karena memang pengajuan subsidinya masih sulit, Mas? Iya, betul. Selain pengajuan subsidinya sulit juga, orang masih berpikir gini, kita ketika menggunakan motor bensin, kita masih mampu untuk membeli bensin dengan segala fleksibilitasnya. Nah, motor listrik harganya memang ya relatif mahal, apalagi kalau misal kita menggunakan motor listrik ya baterainya bermasalah. Usia baterai motor listrik itu 3 sampai 5 tahun. Kalau jadi problem, misal baterainya mati, kita harus ganti. Untuk motor yang saya pakai aja harus ganti baterai 8,5 juta per pack. Nah, orang masih banyak berpikir daripada saya beli baterai semahal itu, mending saya beli motor bekas. Toh masih bisa dipakai untuk harian. Mhm. Itu yang jadi tantangan-tantangan bagi sepeda motor listrik di Indonesia. Oke, ada pepatah, "Tak tahu maka tak berminat," begitu. Nah, kita udah tahu ada plus Betul. minusnya, bisa dipertimbangkan untuk masyarakat yang mungkin juga ada budgetnya. Nah, ke depannya kira-kira seperti apa nasib motor listrik, Mas? Oke, ke depan motor listrik saya yakin masih tetap bisa berkembang. Selagi produsen dan pemerintah mungkin bisa membangun infrastruktur yang kuat. Mmm. Kemudian daya jelajah baterainya bisa juga ditambah. Mungkin orang akan berpikir ke motor listrik. Kalau produsen motor bisa menjawab tantangan, kekhawatiran itu semudah kita pakai motor listrik, semudah kita pakai motor yang bensin, pasti berkembang. Tidak menutup kemungkinan motor listrik akan perannya akan mengganti motor bensin di Indonesia. Jadi saya rasa ekosistemnya bisa berkembang dengan catatan-catatan yang saya sebut tadi, itu Mbak Gladys. Kira-kira butuh berapa tahun, Mas, untuk bisa mengembangkan dan akhirnya setidaknya bisa diterima oleh masyarakat umum? Saya rasa tidak butuh, tidak apa ya, tidak bisa sebentar karena itu butuh proses yang panjang. Apalagi perkembangan baterai juga masih terus berkembang, berkembang, berkembang. Pada suatu titik ketika kita sudah mencapai baterainya bisa daya jelajahnya misal sekali cas bisa 200 kilometer, mungkin ada kesempatan masyarakat akan beralih ke situ. Kemudian titik-titik pengisiannya, misalnya di gerai-gerai pinggir jalan sudah bisa swap baterai, bisa isi, atau bahkan di SPBU-SPBU itu sudah menyediakan swap baterai dan Mhm. stasiun pengisian di semua tanah air ya, di seluruh titik. Mungkin masyarakat bisa berpikir atau berpindah ke motor listrik. Bisa Oke. mungkin bahwa proses ini butuh 10 tahun, 20 tahun, mungkin bisa lebih gitu. Mhm. Beda dengan mobil baterai atau mobil listrik yang memang sudah daya jelajahnya jauh lebih tinggi. Seperti Oke. itu. Nah, ini menjadi pertimbangan juga buat masyarakat yang mungkin mau beli motor, mempertimbangkan apakah juga ingin membeli motor listrik pada tahun ini. Terima kasih Mas Anjar Leksana, praktisi otomotif telah bergabung dalam Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu, Mas.